اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل ونسألك السداد والتوفيق واجعلنا من الراشدين. Amin. Jamaah Rawdatul Jannah, ibu dan bapak, saudara-saudara semua yang saya muliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita harus menikmati indahnya pagi hari ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting, tidak ada nikmat melebihi Islam, ya. Kita itu perlu sering bertafakkur dan bersyukur kepada Allah menjadi orang Islam. Karena hidup tidak mungkin bisa dirasakan tanpa Islam. Kalau orang sekedar mau menikmati lezatnya makanan, perkawinan, tamasya kemana-mana, itu bisa saja. Tapi yang namanya kenikmatan yang hakiki, itu di dalam hati. Hidup yang tentram, hidup yang bisa menghirup udara dengan selalu bersyukur kepada Allah, tidak mungkin kecuali dengan al-Islam ini. Sebab Islam itu dinul bashar, ya. Islam itu adalah agamanya manusia. Kita diciptakan oleh Allah, dunia ini milik Allah, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan kehendak Allah. Kemudian Allah memberi peraturan supaya kita bisa menikmatinya. Itu namanya Islam. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Rawdatul Jannah yang saya muliakan, sebentar lagi, kira-kira 10 hari lagi barangkali, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ibadah puasa itu adalah ibadah terbesar kedua sesudah sholat. Maka kita bukan saja ibadah puasa ini kita anggap yang terakhir, ya, supaya kita ini khusyuk kalau berpuasa. Tapi lebih dari itu, setiap sholat, ya. Kalau Anda setiap sholat itu merasakan bisa jadi ini yang terakhir, nanti khusyuk sholatnya. Termasuk juga sekarang ini termasuk pengajian yang terakhir, insya Allah khusyuk ini, insya Allah. Jadi nggak ada yang ngantuk nanti ini. Kita tidak tahu kapan kita ini akan kembali kepada Allah, ya. Yang penting itu kita masuk surga. Mau hari Kamis, hari Selasa, hari Rabu, yang penting masuk surga. Di mana saja, ya. Pokoknya yang penting kita masuk surga insya Allah. Dan itu sebenarnya tidak sulit. Apalagi kalau mau masuk neraka, ya. Gampang sekali. Jangan puasa, jangan sholat, nanti terjamin masuk neraka. Masuk surga itu jihad. Tapi kalau Anda mengikuti peraturan Allah, maka semuanya menjadi mudah. Saudara-saudara sekalian saya hormati, kalau kita mau berbicara tentang keistimewaan atau kehebatan bulan suci Ramadan, nggak cukup kalimatnya. Di sana ada fadail, ada khususiyat, ada barakat, ada thawab yang berlipat ganda. Itu Ramadan, saudara, ya. Kekhususannya banyak, dijadikan sebagai bulan kitab suci. Bukan saja Al-Quran, semua kitab suci di bulan Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan disebut Syahrul Quran. Ramadan disebut Syahrul Maghfirah, Itqun minan nar, ya. Jadi kalau ingin membersihkan dosa, habis sama sekali Ramadan ini. Kalau ingin Anda dibebaskan, sudah terbebas sama sekali dari ancaman api neraka, Ramadan ini. Nah, kemudian kalau Anda ingin menikmati rahmat Allah, Ramadan ini. Futihat abwabir rahmah. Begitu masuk Ramadan, pintu rahmat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Futihat abwabul jannah, ini musim surga ini. Wa ghulliqat abwabun nar, ya. Bukan musim neraka ini, ya. Sayangnya masih ada juga orang yang pintu neraka tertutup diketuk juga, gitu ya. Ini pintu surga terbuka lebar-lebar sekarang ini. Anda berbuat amalan sedikit saja diberi pahala yang besar. Allahu Akbar. Itu Ramadan. Maka dari itu, saudara-saudara, rahmat ini memang luar biasa, ya. Karena kita ini masuk surga itu karena rahmat. Ada Pak Rahmat di sini? Gak ada yang namanya Pak Rahmat. Masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi kita berpuasa, kita sholat, kita berhaji, ini supaya mendapat rahmat, terus mendapat rahmat. Sehingga Rasulullah SAW itu pernah memberi satu statement yang membuat para sahabat itu terkejut begitu, ya. La yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih, gitu kata Rasulullah. Amalmu tidak memasukkan kalian ke dalam surga. Loh, kok bisa? Lalu kita disuruh sholat supaya masuk surga, haji mabrur masuk surga, kan begitu. Tapi Nabi mengatakan la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Sahabat kemudian seperti ingin mempertegas lagi, wala anta ya Rasulullah, ini juga berlaku untuk Nabi. Sebab orang tidak mungkin amalnya mau dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak amalnya, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling dicintai Allah, huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu mengatakan juga berlaku untuk Nabi. Wala ana, saya pun tidak dimasukkan surga oleh amal saya yang tidak terhingga itu. Kaifa ya Rasulullah? Lalu bagaimana supaya masuk surga? Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadkhulul jannah birahmatil maula. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Puasa kita, haji kita itu bisa habis kalau rahmat ditarik. Kenapa rahmat ditarik? Karena orangnya tidak rahim. Makanya silaturahmi itu penting, saudara, ya. Jangan main-main dengan silaturahmi, diputus. Sekarang ini Anda harus berpikir, wah, saya masih belum berdamai-damai dengan tetangga. Sekarang pulang dari sini Anda berdamai-damai, apalagi dengan istrinya, ya. Ada orang yang dengan istrinya yang satu belok kanan, satu belok kiri. Wah, berat ini. Di Sukolilo itu pernah ada orang pulang dari haji karena pulangnya bertengkar, ya. Jadi yang satu pulang ke rumahnya, yang satu pulang ke rumahnya bapaknya. La ilaha illallah. Bagaimana mau dapat rahmat Allah? Bagaimana mau dapat mabrur? Rasulullah itu mengumumkan dirinya, ana Rasulur Rahmah. Saya ini adalah Rasul yang berbelas kasih. Innama ana rahmatun muhda. Saya adalah rahmat Allah yang dihadiahkan. Kepada siapa? Kepada semua orang yang ingin masuk surga. Kalau Anda ingin masuk surga mengikuti ajaran Nabi, dikasih hadiah oleh Allah, Ar-Rahmah. Masya Allah. Makanya dalam kisah dalam hadis Rasulullah SAW itu ada orang masuk surga diumumkan oleh Nabi, hadza min ahlil jannah. Itu urusannya kecil sekali. Karena rahmat Allah itu maha luas, ya. Ada orang jalan kemudian melihat ada pohon yang tumbang, diangkat oleh orang ini dengan niat supaya tidak mengganggu orang. Lalu kata Rasulullah, Allah ridho dengan perbuatan orang ini dan dia dikasih hadiah namanya Al-Jannah. Coba bayangkan. Sebab Islam ini, Al-Islamu buniyal Islamu alal mahbubiyah. Islam ini dibina atas dasar saling kasih dan saling cinta itu. Makanya ketika ada orang bertanya tentang kiamat, ya, jadi Rasulullah itu pernah mungkin memberi tausiah seperti begini. Lalu ada orang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Enggak dijawab oleh Nabi. Setelah selesai lalu ditanyakan, manis sa'il, kata Rasulullah, siapa yang tanya tadi? Orang itu angkat tangan, taqaddam, maju ke depan. Apa pertanyaannya? Mata sa'a ya Rasulullah. Orang ini lugu sekali. Mata sa'a ya Rasulullah. Kapan kiamat itu? Enggak mungkin Rasulullah bisa menjawab.
Lalu Rasulullah menjawabnya, wa ma a'datta laha. Kamu kok sudah tanya kiamat, sudah siap apa kamu ini? Lalu orang ini menjawab, ya Rasulullah, ma a'dattu katsirus shalah wala sadaqah wala siyam ya Rasulullah. Saya kalau boleh terus terang begitu kira-kira. Saya tidak punya persiapan sholat yang banyak, sedekah yang banyak, puasa yang banyak. Tidak ya Rasulullah. Saya orang biasa-biasa saja. Lalu dia mengatakan, ghairu anni uhibbullaha wa rasuluh. Modal saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Allah. Ghairu anni uhibbullaha wa rasuluh. Itu saja ya Allah, ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Kamu nanti bersama dengan yang kamu cintai, itu artinya fil jannah. Kenapa saudara? Karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Cinta itu dari sini. Anda mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta juga kepada Rasulullah. Ya bisa saja saya ngomong. Anda ngomong itu begitu ya. Tapi Allah sendiri, kalau Anda mengatakan saya cinta kepada Allah, Allah ingin bukti. Allah ingin bukti, dan bukti yang diminta oleh Allah itu tercantum dalam surat Ali Imran 31. Silakan dibuka surat Ali Imran 31. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Jadi Anda kalau membaca Al-Qur'an lalu ada kata qul, itu coba Anda bertafakkur. Oh, ini Rasulullah diinstruksi oleh Allah. Katakan qul ya Muhammad. Jadi kalau saya peragakan itu begini. Rasulullah mendapat wahyu, kemudian ini para sahabat, lalu Nabi mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu ikuti Rasulullah itu, yuhibbukumullah. Nanti dikasih hadiah, kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu hadiah lebih dari itu. Dicintai Allah, selesai sudah. Kalau Anda cintai Allah itu sudah. Anda tinggal nunggu tanggal mainnya saja. Kalau Anda dicintai Allah, kemudian Anda ditunjukkan ini nanti hasilnya, Anda tiap hari nunggu kapan mati ini, mesti gitu. Seperti orang kalau mau kawin itu kan, kalau nunggu kan kok lama sekali gitu, walaupun seminggu. Urusan kawin, urusan mau pergi ke Amerika itu ditunggu-tunggu Pak. Terus bagaimana kalau mau ke surga ini? Anta ma'aman ahbabta. Dan orang cinta itu, yang membuat kita itu mudah itu cinta, saudara ya. Ya, kalau orang itu sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, disuruh apa saja dalam agama ini dikerjakan. Cinta kepada orang saja Anda mau ngikuti kok. Ya, kalau ada anak sakit, waduh, sudah apa saja diikuti sudah. Yang sulit itu kalau cinta kepada uang. Ya. Siapa yang tidak cinta kepada uang? Siapa yang nggak suka uang ya? Itu orang-orang yang cinta kepada uang, nggak cinta kepada Allah. Jadi uang itu mengatakan apa saja dia ikuti. Kalau perlu membunuh orang dibunuh. Dikumpulkan uang, ini sekarang sudah beritanya sudah bukan MM-an tapi T-an. Nama saya itu Muhammad Taufik, saya singkat MT. Jadi M itu miliar, T itu triliun. Bukan Muhammad Taufik. Jadi saya tulis MT. Sekarang ini M nggak laku sudah. T sekarang ini. Korupsinya itu T. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ini? Tidak cinta kepada Allah, cinta kepada uang. Cinta kepada materi itu azab, siksa itu. Kalau Anda ingin menikmati hidup, jangan cinta kepada uang. Uang itu jangan diletakkan di dalam hati, di tangan saja. Doanya para ulama itu mengatakan, Allahumma la taj'alid dunya fi qulubina waj'alha fi aidina. Ya Allah, jangan dijadikan dunia ini di dalam hati, tapi di tangan saja. Kalau di dalam hati itu sulit keluarnya, Pak. Walaupun kaya ini sudah di dalam hati, masuk di dalam hati, sulit. Ya. Tapi kalau di tangan itu enak, di tangan.
Dan Ramadan itu musimnya tangan terbuka. Kalau Anda selama Ramadan tangannya tertutup begini, ini kata orang Inggris namanya close fisted. Gegem terus itu loh. Gegem itu loh. Itu cara Madura close fisted ya. Close fisted ya. Close fisted itu begini. Jadi kalau orang begini nih enggak disuka oleh Allah. Oh, saya sholat tiap hari di masjid, saya umroh, saya haji, tapi kikir. Enggak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlunya puasa itu, saudara. Anda harus berubah dengan puasa itu. Ini khairus sadaqah, as-sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah bulan Ramadan. Jadi mulai sekarang ini yang perlu Anda kerjakan ya. Pertama, silaturahmi dulu. Ini dibersihkan ya. Kalau Anda sulit memaafkan orang, minta tolong kepada Allah. Kemarin, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya begini, setelah pengajian terus dia datang suami istri gitu tanya, Pak, saya ini bermasalah Pak dengan tetangga ini Pak. Pokoknya tetangga ini nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal. Pokoknya serba salah terus saya ini. Gimana Pak? Ya sudah sampai silaturahmi. Sulit Pak silaturahmi. Sulit. Kalau sudah kelihatan orang itu kumat gitu Pak. Ada orang begitu tuh Pak. Jadi kalau kelihatan orang ini pegel, nggak bisa apa-apa sudah. Itu musibah itu Pak. Ini loh, ini sekarang ini saya berbicara ini enteng saja, nggak ada masalah, nggak ada beban ini. Kenapa? Saya nggak ada musuh di sini. Kalau ada satu musuh saja, nggak bisa saya ngomong begini. Hati itu urusan hati. Misalnya duduknya di mana? Di belakang sana ya. Itu tak lirik terus bang. Kalau tertawa, mesti ngerasani. Nah. Ya, kalau dia bisa-bisa, mesti saya dibicarakan. Itu karena sudah benci, Pak. Repot Pak orang benci itu, Pak. Makanya saya bilang, ya sudahlah sampean silaturahmi. Sulit, Pak. Begini, kenapa kok sulit? Ya saya kalau lihat orangnya itu pegel terus itu, Pak. Makanya salah itu. Memaafkan itu bukan begini. Kalau Anda lihat orangnya sulit. Memaafkan itu begini. Saya memaafkan itu karena Allah. Anda mau memaafkan saya atau tidak masalah. Yang penting saya minta pahala ya Rabb, saya maafkan dia. Gampang. Tapi kalau Anda lihat orangnya, wah, ada yang ngomong selain ngono, ketemu ono akhirat deh, Masya Allah. Kayak luru akhirat itu loh. Itu hati Pak. Hati. Bagaimana caranya meluluhkan hati? Dengan banyak berzikir, dengan banyak bersolawat, dengan banyak mendatangi orang-orang susah, datang ke panti asuhan, anak-anak yatim dikasihi. Bahkan Rasulullah mengajari anak-anak yatim itu kamu pegang kepalanya begini. Itu ajarannya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kata para sahabat, ma ra'aitu Rasulullah illa mutabassima. Kami tidak pernah melihat Nabi kecuali tersenyum. Jadi tidak ada wajah merengut itu tidak ada. Nah, Anda ini mau menghadapi puasa ini, coba kalau perlu ya ada ngoco. Iki wis wajah rahmat apa enggak ini? Gitu. Jangan wajah suram begitu ya. Kalau ke masjid itu jangan berlagak saya ini serius, saya khusyuk terus delok wong mendelik gitu, jangan. Walaupun serius senyumlah. Ketemu orang assalamualaikum, itu wajah ini wajah surgawi. Jadi Anda itu harus berlatih wajah surgawi, wajah penuh rahmat. Itu namanya wajhun mumbasid. Selalu ingat, selalu segar, selalu nikmat. Kalau ada tamu disambut dengan senyum. Itu orang surga itu begitu, Pak. Jangan kalau ada tamu, iya, kok dengarin sampean merinding iki. Suaranya juga berat. Kak seperti hakim itu kan ngomong. Enggak senang tamunya. Menjawab salam saja itu harus surgawi. Salam, waalaikumsalam, monggo. Lain kan? Misalnya ada orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lungguh. Waduh, enggak enak ini Pak. Dia ancam rupanya ini. Jangan Pak. Ramadan senyum yang banyak. Ada orang fakir miskin ya, walaupun agak mengganggu perasaan, ada yang sabar. Ada orang datang terus yang dari dalam rumah gak ono duit cilik, terus
Kulo susui Pak. Katanya teman saya, ini rupanya jebolan fakultas ekonomi ini rupanya. Itu ujian Pak. Anda jangan menolak orang minta-minta ya. Kalau mau masuk surga itu begitu. Jadi masuk surga itu nggak cukup dengan wah aku itu kurang opo, pengajian melo, sholat itu ono masjid. Apalagi ngaji ya wis ngaji. Mosok gak mlebu surga ya nemen rek. Kalau begitu nggak masuk betul sampean nanti. La ilaha illallah. Jadi saudara silaturahmi, kemudian yang banyak berzikir, itu yang membuat orang gampang. Zikir itu harus banyak Pak. Yang banyak berzikir itu. Salawat juga yang banyak. Baca Quran sekarang ini juga sudah mulai harus berlatih baca Quran. Suka, makanya tadi saya sengaja coba dilihat surat Ali Imran 31 sampai di rumah nanti dibaca lagi. Surat Ali Imran 21 itu Allah mengikat kalau orang ingin dicintai Allah harus mengikuti Rasulullah. Kalau perlu duduknya belajar sampean bagaimana caranya Rasulullah duduk di masjid sampai ikuti. Kalau mau jabat tangan dari kanan Rasulullah itu. Jadi misalnya sampean masuk masjid ya, Assalamualaikum, jangan dari kiri. Dari kanan sahabat salat. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli syai'. Nabi itu kalau mau memulai sesuatu suka dari kanan. Ya. Kemudian kalau minum itu enggak satu kali, 3 kali. 3 kali basmalah, 3 kali hamdalah. Jadi Anda niru begitu itu, lama kelamaan Anda semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan itu juga banyak bersyukur, ya. Kalau sudah enak alhamdulillah. Jangan nunggu kelekean alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah enak. Jadi terus Nabi itu selalu ada. Itu sebetulnya hakikat salawat itu di situ. Orang kalau selalu mengikuti Nabi, itu kalau bersalawat itu terbayang Rasulullah SAW. Makanya orang salawat itu, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha ashran. Anda disalawati Allah 10 kali. Itu kalau orang itu selalu mengikuti Nabi lalu dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pikirannya itu di depannya ini seperti terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu Anda langsung disalawati Allah 10 kali. Allah itu Rahim, Maha Pemurah, Maha Pengasih. Bayangkan saudara, kalau orang ini punya dosa 50 tahun, Ramadan ini bisa habis sama sekali. Ini Rabbil Alamin luar biasa. Jangankan kok seperti itu, orang kafir, orang musyrik masuk Islam habis sama sekali. Al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghapus semuanya. Ketika Khalid ibn Walid masuk Islam, Anda tahu Khalid ibn Walid itu Saifullah al-Maslul, dijuluki oleh Rasulullah ini pedang Allah yang terhunus. Tidak pernah perang dipimpin Khalid tidak menang. Itu Khalid ibn Walid. Dan Khalid ibn Walid itu waktu akan meninggal, dia bilang, "Laisa fi badani min shibrin illa wa fihi mawdhi'u ta'natin aw darbatin." Saking banyaknya ikut perang, ini tubuhnya ini antar setiap sejengkal itu mesti ada bekasnya. Bekas kena panah, bekas kena pukul, wa ana amutu ala firashi. Tapi sekarang saya ini mati, akan meninggal dunia di atas tempat tidur saya. Itu Khalid ibn Walid. Ingin meninggal di medan perang, tapi meninggal pada waktu tidur di atas tempat tidurnya. Fala aqulullah ayunal jubana, hati-hati orang penakut, ya, kata. Ini saya buktinya perang 100 kali lebih perang. Khalid ibn Walid. Tapi dia mati di atas kasurnya. Masya Allah, Rasulullah SAW ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi mengatakan, sudah lama saya tunggu kamu ini untuk bisa masuk Islam. Dan dia yang membuat kaumnya Rasulullah kalah di perang Uhud itu karena Khalid memimpin perang orang-orang musyrikin itu. Lalu dia menyerah di hadapan Rasulullah dan dia mengatakan, ya Rasulullah, apa saya ini bisa bersih ya Rasulullah? Saya membunuh banyak orang Islam. Sudah kata Rasulullah, al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu membersihkan semua yang sudah lewat.
Tapi dia rasanya belum puas, ya Rasulullah, tolong saya didoakan. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Supaya dia lega begitu. Sesudah itu dia merasa lega. Karena Islam itu luar biasa. Dinur rahmah. Agama yang penuh kasih sayang itu agama Islam itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, selesai. Semuanya selesai. Apalagi kalau orang sekedar berdosa, ya. Dia masih beriman tapi berdosa. Dosanya berapapun, itu Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan diprogram, ya. Saya tak entekno dhisik kok tak gawe maneh dosa anyar. Ini namanya pinter-pinteran ini, ya. Dan Allah Maha tahu, Allah Maha tahu. Sudah, Anda jadi orang yang bersih dan terus minta tolong kepada Allah. Makanya di Al-Qur'an Allah menyatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang banyak bertobat. Jadi setiap hari Anda itu harus bertobat. Dan kalau bertobat itu yang serius. Termasuk juga kalau berdoa itu yang serius. Makanya salah satu yang harus diprogramkan juga di bulan Ramadan ini, yaitu menjadi orang yang bisa menerima ketetapan Allah. Ar-ridha bil qada, as-sabr bil bala, wa du'a indar raha. 3 ini. Orang yang akan menikmati Ramadan dengan baik itu adalah orang yang sudah mampu menerima takdir Allah, qada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bil qada. Kalau orang itu sudah ridha bil qada, pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, as-sabr bil bala. Karena puasa itu melatih kita menjadi orang sabar. Jadi puasa itu esensinya bukan tidak makan dan tidak minum. Tapi tidak makan dan tidak minum itu menjadikan orang sabar nanti. Dengan tidak makan dan tidak minum menjadi kita luluh hati kita ini. Memikirkan orang yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Itu puasa, hakikat puasa, ya. Tidak membenci orang. Hatinya bersih. Itu puasa. Jadi kalau puasa tidak makan dan tidak minum, SD kelas 3 sudah bisa puasa sebulan loh Pak sekarang. Dulu saya waktu SD itu kok berat ya puasa itu. Sekarang kok gampang itu puasa ini anak-anak ini. Sampai kadang-kadang saya kasihan itu sama anak-anak kelas 3, kelas 2 anak-anak itu. Saya bilang sama ibunya, kalau gak kuat gak apa-apa. Mereka itu malu karena teman-temannya kan sudah bisa ya. Ya memang latihan, tapi sebetulnya itu tasjih. Tasjih itu membuat dia itu tidak takut berpuasa dan senang berpuasa. Jadi kalau misalnya anak-anak itu misalnya mau istirahat, juga jangan dilarang Bu. Gak apa-apa, dia gak puasa itu. Tapi kalau anak-anak yang umur 40, 50 jangan ya. Sekarang ini banyak anak-anak tapi umurnya 50 gitu loh ya. Ini berarti terus istirahat, poso istirahat ya. Tidak bisa begitu. Dulu di tetangga saya itu kan mendengarkan ceramah. Kalau orang itu puasa kemudian marah, batal puasanya. Akhirnya dia itu tidak tahu bertengkar dengan tetangganya, lalu ngomong, "Saya ingin percuma aku poso, langsung minum dia." Ada orang tanya kepada saya, "Pak, bagaimana Pak itu Pak? Orang itu kok begitu Pak? Karena marah terus puasa." Saya bilang itu dosanya 2. Dosa marah sama dosa membatalkan puasa. Enggak boleh Pak, puasa dibatalkan, tidak ada sebabnya, enggak boleh. Ya. Ini bukan urusan main-main ini, termasuk juga umroh. Kapan itu saya pernah ada orang umroh, sudah sampai di Mekah rupanya dia capek, terus langsung pakai baju, pakai celana. Kenapa Pak? Sebab saya batalkan, saya umroh lagi. Tidak bisa. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Umroh dan haji itu harus dipenuhi sampai tuntas. Kecuali kalau Anda udzur, sakit atau apa itu lain. Tapi kalau enggak apa-apa, capek saya Pak, sudah nanti aja besok umroh lagi. Enggak bisa. Agama ini bukan main-main, apalagi puasa. Puasa itu harus dijaga. Kalau Anda ingin bersih puasa dosanya, itu harus shoma Ramadan imanan wahtisabah. Itu artinya imanan itu selalu setiap hari berpikir, saya berpuasa ini karena saya beriman kepada Allah. Jadi kalau merasa haus, merasa lapar itu enggak sambatan Pak. Ada orang, waduh, dino iki berat iki poso iki. Itu enggak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu
Ketika Anda merasa lapar dan dahaga, Anda angkat tangan, ya Allah, mudah-mudahan ini membuat saya diterima puasa kita. Begitu Pak puasa itu. Jadi puasa itu harus dikawal. Itu namanya imanan wahtisaba ya. Makanya kalau orang itu bisa berpuasa imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosanya karena dia mengawal puasanya mulai dari subuh sampai maghrib, dijaga terus. Kalau dia misalnya merasa berdosa, cepat dia bertobat. Astaghfirullahaladzim. Kalau ada orang berbicara yang tidak baik, dia nggak mau mendengarkan, bahkan mengingatkan. Jangan, kita ini puasa. Apalagi mau diajak bertengkar ya. Ada teman saya itu naik mobil, terus tidak tahu karena apa gitu. Orang yang di sebelahnya itu lihat, apa dulu? Lah karemu apa katanya. Itu bisa berkelahi itu Pak. Ini puasa loh. Puasa begini nih. Gak bisa. Ya justru puasa itu kalau ada orang mengejek sampean, Anda senyum, ini shaim. Ada orang cari gara-gara, ini shaim. Diajari begitu oleh Rasulullah. Kalau ada orang yang mengganggu, ini shaim, saya berpuasa. Ya puasa yang seperti ini yang membersihkan dosa itu Pak. Kalau puasa sekedar nutup, tapi biasa saja seperti Anda antara puasa dan tidak puasa sama, ya nggak bisa sukses. Oleh karena itu berdoa terus menerus. Saya tanya sekarang, orang serius berdoa itu ketika apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika susah. Ketika atau mungkin menunggu jawaban calon mertua ya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Atau mau dipindah. Ada berita pegawai negeri mau dipindah ke Pacitan misalnya, atau ke Papua sana. Berdoa dia. Ya Allah, ya Allah. Berdoa gitu. Jangan. Rasulullah mengatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, berdoa yang banyak ketika Anda berjaya, ketika sehat, ketika semuanya nikmat, Anda berdoa. Ketika Anda sulit, walaupun enggak berdoa, nanti Anda dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bertobat dan berdoa harus diperbanyak nanti pada waktu Ramadan. Setiap berdoa itu Pak, setiap sholat serius berdoanya. Nggak usah terlalu panjang tapi serius berdoanya itu. Jangan menunggu susah lalu serius. Nah, oleh karena itu, saudara, yang terakhir saya ingin membaca satu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 35 saya kira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah. Takwa itu yang menjadi tujuan kita berpuasa nanti. Jadi kalau kita ini memproses puasa dengan baik, itu kita menjadi orang yang sudah layak dan siap masuk surga. Itu namanya muttaqi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tujuan puasa ini. Jadi kita dalam perjalanan puasa itu menuju al-muttaqi, menjadi orang al-muttaqi, dan itulah orang yang akan masuk surga. Artinya kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun, sama dengan agar kalian ini menjadi orang surgawi. Itu puasa. Dan di dalam surat Al-Maidah ada tata cara Allah kalau Anda ingin sukses dalam meraih ketakwaan itu. Kata Allah, wabtaghi ilaihil wasilah. Anda buat wasilahnya. Wasilah itu apa? Perantara, jebatannya. Apa perantaranya itu ya? Perantaranya supaya kita bertakwa itu apa? Yang pertama, thalabul ilm. Sekarang ini Anda ikut pengajian ini, gak main-main ini, nilainya tinggi sekali ini. Anda keluar dari rumah, man kharaja li thalabil ilm fahuwa fi sabilillah, kata Rasulullah. Itu orang kalau keluar dari rumahnya mau kemana? Saya mau ikut pengajian ini fisabilillah ini Pak. Tinggi sekali. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan menuju mencari ilmu, itu jalan menuju surga dimudahkan. Rasulullah juga mengatakan alaika bil ilm fa innal ilma khalilul mu'min. Kamu selalu berpikir tambah ilmu yang membuat Anda mengerti agama ini. Karena ilmu itu adalah
sahabat karibnya orang yang beriman. Maka wasilah pertama untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, thalabul ilm. Termasuk majalis dzikir seperti ini, majelis taklim seperti ini. Kalau Anda sudah menikmati majelis taklim seperti ini, berdoa, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Ini penuh ini subuh itu. Beberapa waktu yang lalu saya kuliah subuh di masjid satu soft, Pak. Satu soft hati wong iki kakek pensiunan. Banyak yang ngantuk lagi. Jadi saya nulis ini ngantuk. Ya apa? Ini Masya Allah masjid ini makmur ini. Tapi jangan disombongkan loh, Pak. Hati-hati. Lah ngaku iki jamaah Raudhatul Jannah. Tidak main-main. Itu sombong itu, Pak. Berdoa terus supaya sampean ini tidak berubah terus. Dan yang penting lagi anak diajak, Pak. Saya lihat di sini anaknya yang banyak di atas 50. Yang bakal mengganti panjenengan ini siapa? Anak-anak, Pak. Jangan memikir diri sendiri, anak-anak itu diajak. Apalagi Ramadan nanti, diajak tarawih, diajak ini. Itu termasuk bagian dari mengajak semuanya ke surga. Belajar ini. Ya. Yang kedua, saudara ya. Yang kedua, beramal soleh. Jadi yang banyak amal solehnya. Dan amal soleh itu tidak harus dengan uang. Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal mengatakan atau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah, kata Rasulullah, haitsuma kunta, dimanapun Anda. Dimanapun Anda berada, dalam keadaan bagaimanapun, Anda bertakwa. Artinya bertakwa itu selalu berpikir yang boleh saya kerjakan, yang tidak boleh saya jauhi. Terus begitu, Pak. Kemudian wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Kalau Anda merasa berdosa, cepat ditutup. Wah, tadi saya berdosa. Apalagi Ramadan nanti, yang sering berpikir, tadi pagi apa yang saya kerjakan ya? Aduh, saya ngerasa nih orang ya. Sekarang saya mau sedekah, saya mau nambah sholat sunnah, saya mau berzikir, saya mau bersalawat. Itu diniati begitu, terhapus nanti. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau bergaul dengan orang itu yang baik. Kalau bergaul dengan orang yang baik. Jadi saudara, al-wasilah ini belajar amal soleh, kemudian al-adhkar, banyak berzikir, termasuk banyak membaca Al-Quran, ya. Banyak berdoa. Ini semuanya masuk dalam kategori berzikir. Kalau seperti itu, la'allakum tuflihun, nanti niscaya Anda akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Akhirnya, saudara, saya simpulkan bahwa sisa waktu yang 10 hari ke depan ini gunakan yang sebaik-baiknya. Ahlus salaf, orang-orang ulama, orang-orang arifin billah, kalau sudah mendekati Ramadan ini, urusan duniawiya ini sudah dikurangi, Pak. Bahkan sudah mulai mereka mengeluarkan zakat supaya orang-orang yang tidak mampu itu sudah siap untuk bisa nanti menikmati bulan Ramadan. Sekarang mereka sudah mulai mengeluarkan zakat, Pak. Jadi itu perlu kita tiru, ya. Perlu kita tiru, dan jangan sampai di antara kita yang hadir ini, saya lihat ini wajah-wajah semua orang kaya ini, Masya Allah ini. Jangan sampai ada yang tidak ikut bersedekah dan memberi buka. Rugi Anda. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan orang yang memberi buka itu nanti mendapat pahala dari orang puasa ini, dan yang berpuasa tidak dikurangi. Fakir miskin itu protes pada Nabi, ya Rasulullah, ini kan monopoli orang kaya ini. Kata Rasulullah, kamu bisa dapat itu walaupun kamu kasih 1 teguk air saja. Jadi kalau Anda kebetulan uangnya terbatas, beli saja aqua 10 biji. Aqua gelas itu 10 biji, taruh di masjid. Dengan niat ini diminum 10 orang, Anda dapat pahalanya 10 puasa. Kan luar biasa ini, Pak. Dan anggap ini puasa saya yang terakhir sudah. Jangan disungguh kapan-kapan lihat duit-duit habis nanti sampean. Orang beramal soleh itu tidak harus uangnya banyak kok. Beramal soleh itu bisa senyum, bisa bantu orang. Ada yang tanya kemarin, Pak, saya nggak ikut, Pak, nggak ikut nyumbang uang, tapi saya ikut ngerewangi. Ngerewangi termasuk itu.
Sampai mempermudah orang berbuka itu termasuk dapat pahala nanti. Pokoknya amal soleh yang banyak, silaturahmi yang banyak, jangan ada musuh satupun. Insya Allah semuanya sukses dan masuk surga semuanya insya Allah. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berjumpa insya Allah di bulan suci Ramadan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Semoga kita diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah naungan hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, juga anak-anak kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, anak-anak nanti di bulan Ramadan diajak ke masjid. Ya, jangan puas dengan Anda sendiri, ya. Kalau misalnya istri diajak ke masjid tidak mengganggu rumah, diajak ke masjid selama Ramadan. Terutama sama Ramadan ya, karena ada kajian-kajian. Kalau istri diajak kemudian rumahnya nanti berantakan, jangan. Istri di rumah saja, berzikir yang banyak. Begitu ya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Allahumma ballighna Ramadan ya Rabb. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi Sya'ban. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. أحينا مسلمين طائعين وأمتنا مؤمنين تائبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. الرحمن الرحيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya mohon maaf yang banyak. Selamat beribadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.